Sore-sore gini enaknya ngopi. Betul. Balik lagi di Cings Channel. Gila, kita udah ngopi. Pak, udah ini Apa? sekarang jadi Gue gak siap nih begini. lo jadi komandan negara api. Gue Laksamana Chow. Laksamana Chow. Kenapa kok lo jadi dicukur sih? Gue soalnya masuk angkatan Angkatan apa? Aqua. Emang harus cepak gitu ya? Enggak sih, sebenarnya gue salah motong aja. Salah motong. Kenapa? Maksudnya kok salah motong kenapa emang? Biasa gue Lo mau bilang pendek gitu nyukurnya? Iya, gue bilang bang rapiin aja. Totonya jamit banget. Selalu botakin aja. Botakin lagi. Itu mau bahas rambut lu kan? Padahal gue ada cerita lucu tuh. Apa? Mau ceritain dong dikit. Kebajangan gak sih? Coba dikit. Ya, jadi gue kan bawa Grand Max tuh ya. Iya. Grand Max Blank Feng tuh. Oh, pas kemarin lu Aqua tuh. Ya, gue kemarin pas bawa Blank Feng, gue kebetulan lagi kalau nggak salah pakai kaos hijau apa hitam gitu. Cuman agak-agak ketat soalnya buat daleman kan. Emang agak ketat gitu. Gue pakai kacamata hitam, gue nggak Iya. pakai masker. Iya. Karena masker gue ngerokok. Oh, Gue ngerokok tuh, gue naik Blank Feng gimana sih? Gitu Iya. nih. Gitu kan? Kanan dong. Kalau nyetir. Enggak, gue nggak nyetir, Oh, gue sampingnya, keneknya. terus. Panjangan nih. Iya, enggak apa-apa. Gue bilang gini kan, gue nggak lucu lagi. Ya kan cerita, enggak harus Iya. lucu. Set, gue begini ngerokok kan, set. Gue parkir di samping kelurahan. Nah. Ada Pol PP. Nah. Gue udah bilang sama Pol PP, gue bilang sama Pol PP-nya, Pak, sambil gue ngenyek itu, Pak di situ boleh parkir Pak. Terus udah itu, dia bilang, oh boleh Pak. Terus dia bilang sama gue, lagi dinas dah. Itu lucu anjing. Lagi dinas dah. Lagi dinas. Temen gue yang sebelah ada tawa-tawa itu. Oh, iya. Terus udah kan, akhirnya gue pakai baju brand lah, iya kan. Akhirnya tuh Pol PP malu kali ya, Iya. kagak mau nengok gue. Ya gue bilang komandan makanya aku itu. Batunya jadi ini yang driver. Betul kan? Oke, itu intermezzo aja karena emang udah lama-lama kalau kelamaan jadi nggak lucu. Ya, kita langsung ngebahas aja. Kali ini kita mau konten apa nih? Kali ini kita mau konten busi. Wah, tentang Apa tuh? busi. Perbedaan busi pendek, busi panjang. Busi Dan pendek, busi panjang dan kameramen begini-gini katanya klip on. Oh iya. Sorry. Dan yang lain-lainnya. Tapi emang kan kita tadi lu bilang perbedaan busi panjang dan busi pendek. Emang apa perbedaannya apa? Sampai Tentunya- penting kita bahas gitu loh. Tentunya teman-teman perbedaannya itu sangat penting karena hanya beda dengan pendek dan panjang. Waduh. Tapi karena sebenarnya nggak cuma gitu doang sih, Cing. Apa itu? Kayak nggak cuman panjang dan pendeknya aja, tapi juga benar. teman-temannya harus tahu karena panjang pendek yang busi ini mempengaruhi motor kalian. Mempengaruhi performa mesin kalian. Nah, jadi karena kita mau bahas busi, kita pasti punya kunci ganda. Tidak dong, pasti busi. Ini sudah kita siapkan. Ini busi pendek, ini busi panjang. Nah, Jadi ini bedanya nih, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Bedanya dari ukurannya sih ya tuh. Ya, ini pendek, ini panjang. Iya. Ini belum diurut, ini udah diurut. Oh, gitu. Jadi dia panjang. Panjang. Waduh. Maerot. Susah lagi. Sedikit informasi, Ya. kita patungan buat beli busi ini. Ini baru loh. Baru ini. Soalnya kita nggak ada yang pakai busi panjang soalnya. Ada yang pakai busi pendek. Busi pendek ya, sorry. Ya. Nah, ini perbedaannya dari dratnya ya berarti, Cing ya? Dari drat. Kalau busi panjang itu dratnya lebih panjang pasti. Pasti, karena namanya busi panjang. Iya, ini yang pendek lebih pendek. Nah, Ya. tapi pertanyaan gua, Apa tuh? Ask me question. maksudnya perbedaannya tuh apa cuman ukurannya atau dari segi penggunaan dan jenis-jenisnya? Maksudnya kayak busi panjang nih buat Vespa ini, busi pendek buat Vespa ini, apakah ada yang spesifik kayak gitu apa gimana, Cing? Sebenarnya ada, Bet. Iya. Dan sebenarnya lu tahu sebenarnya, Bet. Ya kan gua nanya. Ini biar kita berjalan. Iya, benar. Jadi Gimana? teman-teman, kameramen udah ketawa-tawa ya, teman-teman. Gimana coba. Jadi Jelasin ke gua. kalau busi pendek itu
biasanya digunakan untuk motor tahun 70-an. Oh, Vespa tua. Vespa tua, misalnya VBB, Hmm. PS, PS yang platina tuh. Oh iya. Terus Super, Sprint tuh pakai businya pendek. Oh. Kalau untuk di motor Jepang ini Air-King. Oh, Air-King Air-King. pakai busi pendek. Jadi buat teman-teman kalau misalnya Vespa yang disebutin tadi masih L tuh yang tahun tua, kalau misalnya lagi nggak ada busi bisa beli busi Air-King ya. Ya benar, bisa beli busi Nah, bisa beli busi Air-King. buat kalau misalnya ke trouble gitu nggak Ya, bawa busi. jadi beginian. busi beginian nggak harus beli di bengkel Vespa. Cuman nggak apa-apa kalau beli kita memperkaya si tukang Vespanya. Iya, betul. Oh, jadi ini tuh lebih ke tahun tua ya? Ini lebih ke tahun tua. Kenapa tuh? Kenapa cuma tahun tua doang? Karena emang dulu dia begitu doang. Apa mungkin tidak susah? Apa anjir. mungkin headnya lebih kecil? Lebih pendek? Apa Iya gimana? benar. Ini headnya lebih pendek dia di dratnya. Oh, dratnya lebih pendek. Dratnya lebih pendek. Jadi businya busi pendek. Oh, jadi ada busi pendeknya. Ada jenis busi pendek. Benar sekali. Nah, kalau busi panjang nih, Cing. Wait, Itu apa aja jenisnya? Maksudnya buat untuk Vespa apa aja kalau busi panjang? kalau busi panjang itu pastinya nih Bet, itu untuk motor-motor yang tahun muda, teman-teman. Contohnya Jadi kalau teman-teman punya Excel eksklusif, apa lagi ya? PX. PX juga gak? PX ada yang enggak. Ada yang ada yang enggak. Gimana tuh maksudnya? Ada yang pakai busi panjang, ada yang pakai busi pendek. Oh, gitu. Pokoknya kalau udah tahun muda ya biasanya kebanyakan. Ini setahu saya teman-teman. Kalau teman-teman boleh nambahin aja. Kalau misalnya salah bisa dikoreksi. Pakai pakai busi panjang teman-teman. Karena mungkin jarak headnya lebih panjang kali ya. Iya benar. Tapi emang iya sih, sepengalaman gue pakai PX juga beberapa ada yang panjang. PS juga ada juga kan, Strada panjang kan? Iya strada panjang, benar banyak tuh. Strada panjang. Jadi tuh Piaggio ini nggak konsisten teman-teman. Nggak canda Piaggio. Tapi mungkin kalau menurut gua kayak ada update gitu, Cing, dari tahun Iya tua. benar, di-upgrade benar. Terus tahun muda di-upgrade, jadi busi yang tadi pendek jadi panjang. Ya, jadi semakin panjang, apinya semakin bagus. Itu asumsi liar gue teman-teman ya. Iya, betul. Terus ternyata nih di busi ini teman-teman, itu banyak banget berbagai merek teman-teman. Ya kan Bet, lu tahu nggak? Aku tidak tahu. Tapi gua cuman tahu beberapa doang, ya Champion, NGK gitu. Iya. Apa ada lagi? Ya Champion, NGK, apa lagi ya? Nggak tahu gue juga sih gue. Ada juga satu Denso. Ya Denso. Denso tuh biasanya yang dipakai buat kalau lo beli di itu tuh apa? Ini dan motor tuh, kayak misalnya lo mau beli busi di tukang Vespa, dijual spare part biasanya Ya, jual Denso tuh dia, ya. kalau nggak NGK. Banyak lagi sih yang lainnya. Heeh. Banyak lah merek busi, banyak yang lokal maupun internasional. Interlokal. Interlokal. Jadi kalau menurut gue Bet, gue kalau beli busi itu gue nggak pernah ngeliat dari mereknya. Iya sih, yang penting hidup kan. Yang penting hidup, Iya. sekenanya aja. Tapi Vespa lo pakai busi apa sih? Vespa gue pakai busi panjang. Busi panjang. Karena head gue itu kalau nggak salah Strada deh apa gitu. Oh, bukan Sprint asli ya? Bukan. Emang aneh tuh motor. Jadi tuh harga merek berbagai macam Oh iya, merek tuh. harganya gimana tuh, Cing? Kan Iya. dari sekian banyaknya merek, pasti kan bervariasi kan harganya. Pasti. Nah, kayak misalnya NGK, Champion, Tergantung Denso. corporate-nya seberapa kapitalis dia. Waduh. Tapi biasanya berapa? Kisaran aja sih. Kayak buat teman-teman nih kalau misalnya bingung gitu kan, baru main Vespa juga, ini kira-kira busi berapa ya? Gitu, bener. cari aman berapa? Kalau temen-temen biasanya nih, gue pernah dapet tuh NGK yang 11.000. Oh, 11.000. Ya, itu menurut gue paling murah ya Iya, teman-teman. paling murah. Kalau yang paling mahal? Yang paling mahal, enggak nih NGK dulu. Oh, NGK dulu. Banyak busi yang mahal. Oh iya benar. NGK yang standar lah. Ya, nih pokoknya yang standar nih, semua merek standar tuh rata-rata biasanya 10.000 sampai 18.000 ya? Lu pernah nggak beli busi 18.000? 18.000 lah kisaran. Padahal mereknya sama aja, cuman dia jualnya lebih mahal. Mungkin tergantung penjualnya juga sih ya, tapi Ya. kisarannya seperti itu. Kisarannya Kayak ini nih busi pendek ini tadi kita beli 15.000 ya. Ya, ini 15.000 nih. Ini mereknya apa? Champion ya? Iya, padahal kalau di Shopee paling berapa? Iya, paling 10.000 tapi ongkosnya goceng. Sama aja. Tapi Cing, Apa kan itu? gua
tadi kita udah ngomongin sedikit tentang merek ya. Mungkin merek yang kita tahu lah. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silakan di komen aja gitu. Merek buat dan nambahin. harga. Iya, merek dan harganya. Walaupun nggak terlalu spesifik ya. Iya. Tapi di antara busi-busi ini nih yang tadi kita sebutin kan ini udah ada busi panjang, ini busi pendek. Jelas perbedaannya. Dan untuk motor Vespa apa aja ya yang cocok untuk dipakai sama busi-busi ini. Nah, kan ini businya yang standar. Kira-kira ada gak busi yang lebih dari ini gitu loh, lebih bagus dari yang biasa gitu, ada nggak? Ada, sebenarnya tuh setiap merek tuh biasanya ngeluarin versi ya. Jenis. Jadi ada yang jenis iridium sama platinum. Oh, kalau ini yang kita punya ini. Kalau yang ini kita biasa. punya ini biasa. Oh. Dia terbuat dari bahan nikel. Iya. Ini bahan nikel teman-teman. Bahan nikel. Ini kalau ini adalah busi yang sama ya, yang panjang sama yang pendek nih bahannya sama. Ini apa mereknya? Mereknya apa tuh? Bahannya nikel. Ini standar penggunaan yang biasanya kan dipakai sama Vespa yang di jalanan yang biasa gitu loh. Nah kalau yang tadi dibilangin sama si El tuh ada lagi yang iridium platinum. Lu emang ada yang platinum? Ada yang platinum. Mana? Platinum, ada yang platinum. Mana? Gue mikir tuh. Salah ya? Soalnya platinum sama iridium itu bentuknya sama teman-teman. Ya semua busi juga bentuknya sama kayak gini. Iya sih, ujungnya. Oh ujungnya. Nih. Nah itu apa tuh? Ini platinum teman-teman. Oh ini platinum. Biasanya nih dijual nih, ini lagi terkenal nih di Vespa nih, merek-merek Cina gini nih. Gua nggak tahu mereknya apa, cuman dibilangnya busi apa cing? Busi platinum. Ya platinum Cina lah. Nah itu bedanya ini sama busi yang ini yang biasa itu apa? Selain mungkin penamaan dan bahannya kali ya? Iya, karena yang itu dari nikel, kalau yang ini dari platinum. Nih bahan ujungnya ya teman-teman yang membedakan itu bahan. Oh dia ada ujung ininya lebih kecil ya? Kelihatan ya, nggak? kalau platinum, iridium itu semuanya lebih kecil. Nah, keunggulannya apa, Cing? Keunggulannya karena dia kecil, jadi api lebih fokus titiknya, Bet. Oh, jadi lebih stabil mungkin Lebih ya? stabil, jadi dia bocahnya lurus banget. Oh iya, dia nggak belok-belok. Nggak belok-belok. Kalau ada kekurangannya nggak kira-kira? Apa kekurangan dari ini? Iya. Biasanya nggak tahan lama sih teman-teman kalau untuk di Vespa ya. Karena pengapian Vespa mau baik CDI mau baik Platina tuh kadang nggak terlalu stabil banget, Bet. Oh iya. Nggak seperti motor-motor yang udah dirancang tahun-tahun 2000-an lah, itu udah agak-agak stabil apinya. Iya. Jadi mungkin ini lebih cocok, busi platinum ini lebih cocok dipakai untuk Vespa yang racing lah. Ya, yang pengapiannya racing. Kalau pengapian masih standar kayak platina biasa atau mungkin malah CDI atau platina biasa, mendingan pakai yang ini aja yang standar. Pakai aja yang standar, karena buang-buang duit teman-teman, paling hidup sebulan doang. Itu harganya berapa sih kira-kira? Ini sih platinum, harganya gue beli di 30.000 ya. Platinum 30.000. 30.000. Tergantung abangnya sih. Biasanya ada yang jual 40.000. Kisarannya segitu lah ya. 30 ke atas lah. Iya. Tadi kan bilang ada platinum, berarti ada iridium. Ada iridium. Nah, iridium tuh kita nggak ada. Lah, gue udah ngomong sama kameramen. Gue bilang kameramen. Gimana? Men. Kan kameramen tuh. Iya. Abang bilang, men. Gue nggak ada iridium, men. Lo edit deh. Iya. Ya. Jadi gue edit, gue taruh sini, Bet. Nih, di sini nih. Iridium. Masa di sini? Gue maunya di sini. Dia bingung naruhnya di mana nih. Tapi kita iridium kan karena kita nggak ada, jadi kita cantumin fotonya aja nanti. Ya. Nah kalau iridium bukan nanti, udah ada. Oh ya udah ada ditempel di atas nih. Nah kalau iridium sama platinum itu lebih unggul mana? Ya tentu aja lebih unggul tuh iridium. Iridium karena bahan tentu aja. Semakin bahannya semakin bagus, semakin mahal. Tapi mungkin ada kekurangannya nggak? Dia kekurangannya sih sama. Kalau misalnya di motor Vespa tuh pasti nggak tahan lama teman-teman. Jadi dia nggak tahan lama. Beda sama ini. Kalau ini dia bisa tahan lama nih. Kalau di Vespa standar lah ya. Iya di Vespa standar. Kalau Vespa udah racing mah, ya mungkin kuat-kuat aja karena kan udah diganti kan. Ini aneh apa? Vespanya. Makin ninja ya. Lu diem aja lu. Jadi ya tentu itu teman, perbedaan busi standar dan racing itu terlihat dari ujungnya lancip-lancip nih kalau udah racing. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang macam-macam busi lah. Tadi ada yang biasa, ada yang platinum, ada yang iridium. Nah, kita kan anak Vespa. Oli kita campur tuh sama bensin. Otomatis kan mengotori si busi.
Lu punya tips gak gimana cara merawat busi dengan baik dan benar? Cara merawat busi yang baik dan benar, yang pertama teman-teman buka dulu businya. Teman-teman beli dah. Oh, itu diganti dong. Itu diganti. Diganti. Cara merawatnya gampang teman-teman ya. Ini kalau mau teman-teman bersih banget, ini di jalan dulu deh. Iya, iya. Misalnya di jalan mogok, kita bersihinnya bisa pakai amplas, teman-teman. Oh. Kita bisa pakai amplas atau pakai sikat kawat. Oh iya, sikat kawat. Ya, sikat kawat. Dibersihin di sebelah mana itu, Cing? Di ujung sini teman-teman nih. Nih, sini nih. Pinggiran ini lah, pokoknya atasan sini lah. Oh, yang ini sela-sela ini kali ya? Dari sela-sela ininya kali ya? Ya, sama sela-sela ininya juga Di nih. amplas tuh, iya, Di amplas. Pokoknya dibikin lebih bersih lah. Biasanya itu masih bisa nyala lagi. Dan kalau teman-teman mau bersih banget, kayak baru lagi, Iya. ini cuman agak susah dilakuin, Bet. Kenapa emang? Jadi teman-teman rebus air, berisikan dengan apa ya? Sunlight. Oh, sama. Terus teman-teman masukin aja nih, direbus. Ini direbus bersama sunlight. Nah, biasanya tuh kerak-kerak yang udah membandel tuh yang udah nggak bisa diamplas, biasanya dia bakal ngangkat lagi, Bet. Oh. Jadi dia kayak baru lagi kayak gini, teman-teman. Tapi kalau pakai bensin bisa nggak kira-kira? Pakai bensin bisa, cuman ya gitu doang lah, sama aja lah pakai bensin mah. Direndam gitu ya? Iya, lebih bagus direndam tadi yang gue bilang. Direbus. Tuh, direbus tuh lebih bagus lagi tuh. Empuk tuh ntar. Udah dimakan. Iya, dimakan jadi empuk tuh. Iya. Nah, Nah, kan- Bet. Berarti ngecara bersihinnya gitu teman-teman. Bisa nah, direbus, mungkin bisa juga pakai bensin ya kan, tinggal di itulah sikat-sikat gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin masalah apa tuh? Ngebersihin lah, cara merawat. Nah, kita ngomongin kalau misalnya di jalan nih, tiba-tiba misalnya gue lagi nih, kita naik motor nih, teman-teman saya naik motor gitu Iya. kan. Vespa, set, pas naik tiba-tiba mati nih businya. Terus businya udah diamplas, udah pakai cara lu deh, udah dibersihin, Udah direbus juga. Enggak direbus ya. Oh. Kan di jalan. Masa mau bawa kompor. Kali lu mau nesting? Kagak lah. Rebus dulu. Iya. Lama ya. Bisa kayak di jalan gitu kan, terus aduh nih udah dibersihin nih, ininya udah diamplas-amplas, tapi tetap nggak nyala. Gimana cara mengakalinya supaya itu nggak, terus dia nggak bawa serep gitu maksudnya. Gimana cara ngakalinnya supaya bisa nyala? Gimana tuh? Oke. Kayaknya lu punya tipsnya deh. Coba dong sharing sama teman-teman. Oke, teman-teman nih. Gue cari dulu businya yang mana, teman-teman ya. Gue biar kasih contoh. Eh, Nah, nih teman-teman. Ini kan yang baru nih. Misalnya teman-teman udah bersih lah, udah sebersih ini. Ini aduh. anggaplah udah bersih gitu. Ini busi ini ya biasa dan ini bekas nih teman-teman karena kita nggak punya duit juga buat beli busi baru. Iya. Ini bekas juga sama ini yang tadi platinum juga bekas. Gue lengkapin lah biar sedih. Ntar jadi pada nyumbang. Ya, Jadi caranya di bawah sini nih, di bawah nikel apa sih namanya tadi? Nikel ya? ininya apa? Elektroda. Elektrodanya. Nah, di bawah elektroda tuh ada putih-putih teman-teman. Ada putih-putih gitu semacam buat peredam. Coba kasih injek. Sudah ujungnya gini. Enggak. Gini. Gitu. Nih, tuh ya. Kelihatan lah ya. Jadi di ujung sini di elektrodanya ada peredam gitu kayak putih gitu kayak cangkang kayak gini nih. Itu caranya teman-teman pakai tang. Kita kebetulan juga nggak bawa tang. Jadi teman-teman pecahin pakai tang putihnya sekuat tenaga aja. Trak. Terpecah tuh. Nah, ketika pecah, teman-teman buang ke bawah itunya si peredamnya tadi. Putih-putihnya tadi tuh. Putih-putihnya yang udah tadi. dipecahin. Ya, dibuang ke bawah. Nah, nanti jadi seperti ini teman-teman. Nih, jadi seperti ini. Ini namanya busi sunatan. Oh, disebutnya busi sunatan lah. Iya, Karena udah dipecahin kan. Karena udah dipecahin. Nah, Tapi emang bisa, Cing, dipecahin gini. dipecahin gini untuk ke motor bisa nyala. Ini jadi lebih nyala. Lebih gede apinya. Oh. Karena dia nggak ada peredamnya. Jadi Oh, dia gitu. apinya lebih berantakan. Jadi nggak ada yang nahan lah ya. Nggak ada yang nahan. Jangan tahan gua. Iya. Benar Kurang. juga sih. Kurang. Enggak sih. Nggak, tapi busi ini kira-kira tahannya berapa lama nih? Kan apinya gede dong. Oh iya, apinya gede banget. Nah, berarti udah bisa jalan nih. Nah, kira-kira bisa dipakai berapa lama gitu loh. Ini bisa dipakai. Gue pernah pakai ini tuh sebenarnya bisa pakai 2 hari, teman-teman. Oh, masanya 2 hari lah. Masanya ya? 2 hari. Cuman kalau emang teman-teman touring, sebaiknya jangan dipakai 2 hari juga. Iya sih. Jadi teman-teman berhenti seketemunya bengkel lah. Nah, biasanya nih yang kayak gini nih, kalau platina cuman bisa bertahan berapa kilo doang. Biasanya kalau pakai busi ginian. Jadi sebenarnya busi yang udah dipecahin kayak gini, ini bisa nyala, ya kan? Karena apinya lebih gede, terus lebih apa tuh?
ya lebih gede lah gitu. Iya. Bisa nyala lah motor kalian kalau misalnya motornya mati. Tapi ini cuma buat urgency aja ya. Kalau misalnya kalian nggak bawa busi lagi, karena biasanya busi kayak gini nggak terlalu tahan lama ya kan? Iya, nggak tahan lama. Nggak tahan Dia lama. keluarnya cepet. Dia oke. Gak distrak gua anjing. Maksudnya tuh nggak tahan lama karena ya itu jadi apinya jadi gede banget kan. Terus mendingan kalian buru-buru ganti aja karena takutnya ntar malah kalau mati lagi bingung apa yang udah pecahin, udah Iya, pecah. udah pecah. Tuh. Lanjut, Pet. Gua pengen jelasin juga nih ke teman-teman kalau kan tadi busi bilang lanjut ke gua, tapi Oh, lu iya. jelasin. Udah lu aja. Lanjut Gua- sih. Jadi gue yang ngomong. Lanjut, Bet. Enggak, udah lu aja. Jadi gue juga pengen kasih informasi ke teman-teman gimana sih kalau head yang harusnya busi pendek dipasang ke busi panjang. Iya itu Iya. benar, baru gue mau tanyain. Maksud gua kan tadi kita udah jelasin nih perbedaan ini busi pendek dan busi panjang. Ini buat motor tua, Vespa tua lah taruh. Yang ini buat Vespa Vespa muda. muda, PX, P-series lah kebanyakan. Ya, benar. Nah, bagaimana kalau ini di swap? Wow. Misalnya yang Ya. PX pakai yang pendek, Ya. yang super lah yang tahun tua pakai yang panjang. Apa efeknya? Nah, bagus banget, Bet, pertanyaan lu itu, Bet. Keren ya? Keren, Bet. Keren. Sangat tidak disetting sekali. Coba jelaskan sedikit aja sepengetahuan kita aja. Sepengetahuan saya aja ya, teman-teman. Ya. Gue ngomongnya saya tuh, teman-teman. Udah gua terus ngomongnya saya, teman-teman. Nggak apa-apa, kan Iya. kita ya udah terusin. Jadi teman-teman, kalau misalnya ini dipakai di busi panjang, Gimana? kalau misalnya Busi panjang? busi panjang dipakai di drat busi pendek, itu yang otomatis dia bakal keluar nih, Bet. Apanya tuh? Businya. Maksudnya terlalu masuk kali ya? Jadi terlalu masuk. Jadi dia keluar dari tempat dratnya. Oh. Harusnya kan dia sama rata begini, Bet. Oh, jadi cuman ujungnya ini Ujungnya aja yang keluar. Tapi ini kalau dipakai di Kalau pendek, bagian ini jadi dratnya juga ikut keluar. oh dratnya ikut masuk Drat jadinya. sisaannya. Nah, itu Menyebabkan apa tuh kalau ya, kayak gitu? itu yang membahayakan pastinya langsam jadi nggak stabil karena api terlalu dekat sama seher jaraknya. Oh, jadi terlalu ini ya? terlalu bekerja Terlalu gede lah ya, istilahnya gitu. dan takutnya ini bisa mentok ke Seher. seher, bisa menyebabkan pecah Oh, takutnya. gitu. Jadi beradu. Tuh, Bet. Nah, kalau busi pendek ke drat yang panjang gimana? Sama halnya, Bet. Dia jadi harusnya dia keluar ininya, ujung ininya, ini malah mendelep ke dalam. Oh, jadi nggak sejajar lah ya? Jadi nggak sejajar. Jadi itu bisa menyebabkan penumpukan kotoran lah di sisa-sisa drat itu. Dan mungkin bisa jadi apinya nggak stabil. Apinya jadi nggak stabil. Karena nggak nyampe kan apinya, kejauhan. Jadi agak sedikit lebih ngempos lah. Oh, gitu. Karena yang harusnya dia meledak apinya di sini, ini karena di dalam, jadi dia meledaknya di dalam. Nah, gitu teman-teman. Mungkin segitu aja kali ya. Apa kita ngebahas tentang bus ini kayaknya udah banyak banget nih waktunya. Udah banyak banget nih. Gua sampai lupa ngerokok, teman-teman. Iya. Tapi mungkin segitu aja penjelasan macam-macam busi ya, walaupun nggak terlalu banyak, tapi seenggaknya bisa membantu kalian, terutama ya yang ngebedain ini nih cara busi pendek sama busi panjang dan cocoknya di motor apa aja. Ya, gitu. betul, teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dari kami Cing di Channel. konten kali ini. Gua Ebet cabut. Gua L cabut. Sampai jangan lupa di like, Komen subscribe. dan share ke teman-teman kalian. Iya. Dan selalu bantu teman-teman ya, anak muda yang berkarya seperti kita ini selalu bantu dengan cara mensubscribe, dengan cara komen dan interaksi. Dan kalau teman-teman kenapa itu? Panjang ya? Iya. Pokoknya jangan lupa di subscribe aja. Ya. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya biar Ya, kalian bener. gak ketinggalan kalau misalnya kita udah bikin konten baru. Bener. Jadi sampai jumpa dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Dadah.